Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai validasi proses. Validasi proses itu adalah proses atau bukti dokumentasi yang tertulis yang memberikan jaminan bahwa suatu proses akan menghasilkan produk yang sesuai spesifikasi dan atribut mutu yang telah ditetapkan sebelumnya secara konsisten. Nah, alasan utama untuk validasi proses ini itu untuk mengoptimalkan dan memvalidasi proses produksi produk dan proses pendukung. Nah, proses pendukung di sini itu adalah terkait jaminan mutunya, penekanan biaya produksi, dan regulasi dari pemerintah yang harus kita ikuti. Nah, tujuan utama validasi proses itu ada 3 macam. Yang pertama itu memberikan dokumentasi secara tertulis bahwa prosedur produksi yang berlaku dan digunakan dalam proses produksi rutin senantiasa mencapai hasil yang diinginkan secara terus-menerus. Jadi hasilnya itu harus secara konsisten, tidak boleh hasilnya menurun atau lebih baik gitu. Jadi harus tetap konsisten gitu. Atau bisa juga dikembangkan secara lebih baik. Yang kedua itu mengidentifikasi dan mengurangi problem yang terjadi selama proses produksi dan memperkecil kemungkinan terjadinya proses ulang. Nah, yang ketiga meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi. Nah, di sini tuh kita akan mencari cara yang lebih efisien gitu dalam proses produksinya. Nah, selanjutnya tahapan validasi proses itu ada 3 macam. Yang pertama itu tahap pertama atau desain proses. Nah, pada tahap validasi proses ini dilakukan pengembangan dasar ilmiah untuk karakterisasi proses komersial. Nah, sumber variabilitas diidentifikasi dan dipahami sehubungan dengan kualitas produk dan keselamatan pasien. Jadi desainnya itu harus kita buat aman untuk dikonsumsi atau digunakan untuk pasien gitu. Jadi kita harus mendesain produknya itu harus yang aman gitu. Yang tahapan kedua itu kualifikasi proses. Nah, pada tahap ini tuh pengujian yang dilakukan ini harus menegaskan bahwa desain proses itu mampu membuat produk obat pada skala komersial sesuai dengan parameter yang diinginkan. Hasil kualifikasinya itu didokumentasikan dalam protokol validasi yang mencakup kondisi manufaktur, parameter operasi, batasan pemrosesan, dan input bahan baku. Nah, pada proses tahap kedua ini kita harus validasi peralatan. Ketentuan umum, validasi pada mesin, peralatan, dan sarana penunjang disebut dengan klasifikasi. Kualifikasi adalah kegiatan pembuktian dokumentasi bahwa perlengkapan fasilitas atau sistem yang digunakan dalam proses atau sistem akan bekerja dengan kriteria yang diinginkan secara konsisten. Klasifikasi merupakan langkah awal dari keseluruhan pelaksanaan validasi. Validasi kualifikasi mesin, peralatan, produksi, dan sarana penunjang yaitu dari design qualification, instalasi qualification, operational qualification, dan performance qualification. Design qualification yaitu bertujuan untuk menjamin dan mendokumentasikan bahwa sistem mesin atau peralatan atau bangunan yang akan diinstalasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan CPOB yang berlaku. Target atau sasaran memastikan bahwa sistem atau peralatan yang akan dipasang akan diinstal sesuai dengan persyaratan CPOB yang berlaku. Instalasi qualification yaitu memenuhi kebutuhan pemakaian user, persyaratan CPOB, kebutuhan operasional, memahami pelaksanaan, gambaran teknik, rencana desain, dan spesifikasi produk atau studi klasifikasi area. Operational qualification yaitu bertujuan untuk menjamin dan mendokumentasikan bahwa sistem atau peralatan yang telah diinstalasi bekerja sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Sasaran atau target memastikan bahwa sistem atau peralatan bekerja sesuai dengan rencana desain dan spesifikasi.
Performance qualification, yaitu bertujuan untuk menjamin dan mendokumentasikan bahwa sistem atau peralatan yang telah diinstansi sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dengan cara menjalankan sistem sesuai dengan tujuan penggunaan. Sasaran atau target yaitu untuk memastikan bahwa sistem atau peralatan yang digunakan bekerja sesuai dengan yang diharapkan dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Ya, baik, untuk validasi berikut ini adalah validasi fasilitas, di mana seperti kita ketahui di industri farmasi harus dilakukan sesuai dengan aturan CPOB, di mana di industri farmasi pembuatan obat harus dilakukan pada fasilitas yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan CPOB. Berikut ada mungkin bagian dan syarat dari sebuah fasilitas pembuatan obat dalam farmasi. Yang pertama, dinding. Fasilitas ini pembuatan obat harus dibangun dengan material yang halus dari stainless steel atau cat epoxy. Coating pada material juga harus dapat dilakukan. Semua area dinding harus halus untuk mencegah atau meminimalisir kotoran, debu, dan pertumbuhan dari mikroba. Yang kedua, yaitu syarat dari fasilitas ini adalah lantai, di mana lantai harus tidak berpori. Di permukaannya tidak licin, tidak mengabsorpsi, tahan terhadap pembersih, disinfektan, dan harus mudah dibersihkan. Secara umum, ketebalan epoksi di farmasi ada 3 mm, dilakukan dan dibuat melengkung. Lengkungan ini disebut juga desain hospital plan. Lantai harus tahan terhadap goresan karena digunakan untuk meletakkan mesin-mesin yang cukup berat. Yang berikut, plafon. Plafon ini yang digunakan untuk meminimalisir kontaminasi dengan menyelimuti pipa-pipa atau ducting atau kabel-kabel listrik. Plafon seharusnya halus dan tidak boleh ada retakan yang dapat berisiko kontaminasi atau akumulasi. Yang berikut, pintu. Pintu dalam fasilitas juga harus halus, tidak ada lekukan yang dapat berisiko pada area yang sulit dibersihkan. Pintu harus dibuka ke arah dengan tekanan ruangan lebih tinggi untuk mencegah kontaminasi. Pembukaan ke arah tekanan lebih tinggi berarti juga secara otomatis pintu akan tertutup, terdorong oleh tekanan ruangan bila tidak sengaja terbuka. Pintu geser secara regulasi menurut CPOB tidak boleh ada di fasilitas pembuatan obat farmasi karena berisiko besar terhadap kontaminasi kotoran karena terdapat area yang sulit dibersihkan. Pintu harus mempunyai sistem penutupan otomatis menggunakan door close atau tekanan ruangan. Biasanya dalam industri farmasi dilakukan dengan kombinasi door close dan tekanan ruangan. Untuk yang berikut adalah kualifikasi untuk peralatan, fasilitas, dan sarana penunjang. Dalam ini, semua tahap ini mulai dari pengembangan awal sesuai spesifikasi kebutuhan pengguna sampai pada akhir pengguna peralatan atau fasilitas atau sarana penunjang lainnya. Kualifikasi memerlukan beberapa tahap atau proses. 1. Penyusunan spesifikasi pengguna merupakan spesifikasi yang dibutuhkan oleh pengguna peralatan atau fasilitas atau sarana penunjang. Yang berikut ini kualifikasi desain. Menurut kami ini adalah dalam kualifikasi peralatan atau fasilitas adalah KD, di mana kepatuhan desain pada CPOB hendaklah dibuktikan dan dokumentasikan verifikasinya terhadap persyaratan yang lebih spesifik. Kebutuhan pengguna hendaklah dilakukan selama kualifikasi desain ini. Sebelum pemasangan peralatan hendaklah dilakukan konfirmasi sesuai peralatan dengan SKP yang berlaku. Dan untuk kualifikasi yang berikut ini untuk fasilitas atau sarana penunjang, yang kedua adalah Factory Acceptance Testing atau FAT. Ini merupakan evaluasi terhadap peralatan di lokasi pemasok, dilakukan sebelum pengiriman, terutama jika menyangkut teknologi baru atau teknologi yang kompleks. Yang ini kualifikasi instalasi KI. Kualifikasi KI ini kualifikasi instalasi atau KI ini hendaklah dilakukan terhadap
peralatan atau fasilitas, sarana penunjang atau sistem ini di mana meliputi verifikasi kebenaran instalasi komponen dan verifikasi kebenaran instalasi terhadap kriteria yang telah ditentukan. Pengumpulan dan pemeriksaan dokumen instruksi kerja itu harus perlu, dan kalibrasi instrumen dan verifikasi bahan konstruksi. Yang ketiga, kualifikasi untuk peralatan atau fasilitas atau sarana penunjang ini. Yang berikut adalah kualifikasi operasional atau KO. Ini dilakukan setelah KI, namun tergantung pada kompleksitas atau peralatan tersebut. Yang berikut kualifikasi kinerja atau KK. Pada umumnya ini dilakukan setelah KI dan KO berhasil, ataupun pelaksanaannya bersama dengan KO atau validasi proses. Ini hendaklah mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal berikut: pengujian dengan menggunakan bahan yang dipakai di produksi, atau pengujian hendaklah mencakup rentang operasional proses yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Rahmawati, NIM F1 F11 9017. Di sini saya akan menjelaskan tentang validasi dengan sistem HVAC atau Heating, Ventilation, Air Conditioning. Nah, aspek-aspek yang tergabung dalam validasi sistem HVAC ini yang pertama yaitu sistem tata udara atau air handling system. Nah, prinsipnya adalah pembuatan obat hendaklah memiliki desain, konstruksi, dan letak yang memadai, serta disesuaikan kondisinya dengan dirawat dengan baik untuk memudahkan pelaksanaan operasi yang benar. Tata letak dan desain ruangan harus sesuai sedemikian rupa untuk memperkecil terjadinya kondisi lingkungan yang kritis terhadap kualitas produk, antara lain yang pertama cahaya, suhu, kelembapan relatif, kontaminasi mikroba, kontaminasi partikel. Nah, sebagai upaya mengendalikan kondisi lingkungan tersebut, maka setiap industri farmasi wajib memiliki air handling system. Nah, sistem tata udara ini tidak hanya mengontrol suhu ruangan tersebut, misalnya AC konvensional, melainkan juga kelembapan, tingkat kebersihan atau sesuai dengan kelas ruangan yang dipersyaratkan, tekanan udara, dan sebagainya. Sistem tata udara yang digunakan tergantung dari jenis produk yang dibuat dan tingkat kelas ruang yang digunakan. Misalnya ruang produksi steril, beta-lactam non-steril, cefalosporin, dan sebagainya. Yang kedua yaitu air handling unit. Nah, AHU ini merupakan sistem yang mengatur tata udara, terdiri dari seperangkat alat yang dapat mengontrol suhu, kelembapan, tekanan udara, tingkat kebersihan, yaitu jumlah partikel atau mikroba, selanjutnya pola aliran udara, jumlah pergantian udara, dan sebagainya di ruang produksi sesuai dengan persyaratan ruangan yang telah ditentukan. Dari dua komponen tadi, setiap industri farmasi membutuhkan kondisi udara di mana harus bebas oleh partikel debu, bersuhu tertentu, kelembapan tertentu, dan tekanan tertentu juga. Nah, adapun sistem alat yang digunakan untuk membuat kondisi tersebut dapat disebut dengan HVAC. Nah, di mana dengan adanya HVAC kondisi udara akan dapat di-manage sehingga sesuai dengan persyaratan pada CPOB 2006. Nah, secara garis besar, komponen dari HVAC ini merupakan AC split, nah di mana yang mempunyai kondensor dan blower dan AHU. Blower ini digunakan untuk mengisap udara pada AC split, maka komponen tersebut berada di luar. Sekian penjelasan dari saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zasya Fiona, NIM F1 F11 9038 dari kelompok 3. Di sini saya akan membacakan mengenai validasi pembersihan. Validasi pembersihan adalah validasi pembuktian bahwa peralatan atau mesin atau ruangan telah bersih dan mengandung residu di bawah yang telah dipersyaratkan. Dengan kepastian bersih tadi dapat mendukung keamanan obat karena membuktikan tidak adanya campuran residu pada campuran obat. Validasi pembersihan itu merupakan hal yang sangat penting di industri farmasi. Ketidakbersihan dalam peralatan, mesin, ruangan dapat merugikan produk obat.
Pembersihan peralatan, mesin, atau ruangan setelah produk diproduksi adalah sangat penting dan kritikal. Ini untuk membuktikan bahwa produk yang diproduksi tidak terkontaminasi kotoran. Penghilangan sisa-sisa residu dari produk sebelumnya disebut juga dengan pembersihan. Jika seluruh proses pembersihan telah didokumentasi, maka disebut dengan validasi metode pembersihan. Validasi pembersihan merupakan bukti bahwa proses pembersihan telah efektif untuk menghilangkan semua sisa-sisa kotoran dari produk yang telah diproduksi, sabun yang digunakan selama proses pembersihan, dan mencegah adanya pertumbuhan mikroba. Apa saja yang dibutuhkan untuk validasi pembersihan? Yang pertama yaitu adalah protokol. Ketika menyusun protokol, beberapa faktor harus dipertimbangkan, antara lain kualitas air, periode pembersihan, dan ukuran mesin atau ruangan atau peralatan. Protokol harus mengandung tujuan pembersihan peralatan sampai batas residu yang diterima. Dalam protokol mengandung ruang lingkup, tanggung jawab tiap departemen, prosedur pembersihan, kriteria penerima, dan validasi metode pembersihannya. Yang kedua yaitu personal. Personal yang melakukan validasi pembersihan harus terlatih sebelum melakukan aktivitas validasi pembersihan. Mereka harus mempunyai pengetahuan tentang prosedur pembersihan, SOP pembersihan, dan protokol validasinya. Selanjutnya yang ketiga yaitu sampling. Sampel diperlukan untuk menentukan tingkah residu yang ada dalam peralatan. Ada dua jenis sampling yang digunakan dalam proses validasi, pengambilan sampel bilas dan pengambilan sampel langsung. Pengambilan sampel langsung digunakan untuk mengumpulkan sampel untuk area yang sulit dibersihkan. Dengan sampel bilas, Anda bisa menggunakan sampel tempat yang tidak dapat diakses atau untuk area permukaan yang luas. Selanjutnya yang keempat, penentuan validasi yang diperiksa. Terdapat bagian mesin yang kontak dan tidak kontak dengan produk selama pembuatan obat. Bagian yang kontak dengan produk harus dilabeli bagian kontak, dan bagian yang tidak kontak dilabeli bagian non-kontak. Ketika pembersihan dilakukan, bagian yang kontak dengan produk harus dibersihkan dengan benar. Perhatian khusus diberikan pada bagian yang sulit dibersihkan pada mesin. Pada bagian yang tidak kontak produk dipastikan kotoran tidak berpindah ke bagian yang kontak dengan produk. Yang kelima adalah pencegahan mikroba tumbuh. Batas mikroba juga menjadi syarat proses validasi tidak mendukung pertumbuhan mikroba. Dalam menentukan apakah proses validasi telah mendukung pertumbuhan mikroba, penyimpanan peralatan sebelum pembersihan dan setelah pembersihan sering dipertimbangkan untuk memutuskan apakah peralatan tersebut mendukung pertumbuhan mikroba. Pastikan setelah membersihkan, peralatan kering. Simpan di tempat yang kering. Ini penting karena prosedur sterilisasi lain mungkin diterapkan pada peralatan akan lebih mungkin mencapai standar yang disyaratkan. Lanjut yang keenam yaitu penentuan kriteria penerimaan. Proses pembersihan ditentukan sebelum proses dimulai. Metode yang tepat ditentukan dengan membuat matriks atribut produk dan peralatan yang digunakan. Metode yang dipilih harus cukup sensitif untuk mendeteksi residu pada peralatan. Metode yang diterima juga harus mendeteksi batas kontaminan dan residu yang dapat diterima. Validasi metode pembersihan yang tepat akan meningkatkan proses pembersihan peralatan dan membebaskan perusahaan dari tuntutan hukum karena tidak melakukannya. Oleh karena itu, setiap perusahaan di mana suatu industri farmasi harus selalu memperhatikan proses validasi pembersihan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Bila Kairunisa, NIM F1F1-19010. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode validasi analisis. Jadi, metode validasi analisis merupakan suatu tindakan penilaian terhadap parameter tertentu berdasarkan percobaan laboratorium untuk membuktikan bahwa parameter tersebut memenuhi persyaratan untuk penggunaannya. Validasi metode analisis bertujuan untuk mengkonfirmasi bahwa metode analisis tersebut dapat sesuai untuk peruntukannya.
Nah, validasi metode analisis juga merupakan proses yang dilakukan melalui percobaan laboratorium di mana karakteristik dari suatu prosedur memenuhi persyaratan untuk aplikasi analisis. Metode analisis dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, kategori 1, yaitu metode analisis yang digunakan untuk penetapan kadar komponen utama dalam bahan baku obat dan sediaan obat jadi atau bahan aktif lainnya seperti pengawet. Kategori 2, metode analisis yang digunakan untuk penetapan cemaran dalam bahan baku obat atau hasil degradasinya dalam sediaan obat jadi. Kategori 3, metode analisis yang digunakan untuk penetapan kinerja dan kualitas sediaan obat jadi, seperti uji disolusi dan uji pelepasan obat. Prosedur analisis yang harus divalidasi meliputi beberapa jenis pengujian, yaitu adanya pengotor, uji limit untuk mengendalikan keberadaan pengotor, serta uji kuantitatif komponen aktif atau komponen lain dalam bentuk obat-obatan. Selain itu, terdapat 8 parameter validasi metode analisis, yaitu spesifitas, presisi atau ketelitian, akurasi atau ketepatan, linearitas, kisaran, limit deteksi, limit kuantitas, dan ketangguhan. Pemilihan parameter yang akan diuji tergantung dari jenis dan metode pengujian yang akan divalidasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang validasi sistem komputer. Nah, validasi merupakan bagian dari seluruh siklus sistem komputer yang mencakup tahap perencanaan, spesifikasi, pembuatan program, pengujian, commissioning, dokumentasi, pengoperasian, pemantauan, dan pemulihan setelah sistem tidak berfungsi. Nah, validasi sistem komputer adalah proses pengujian atau validasi atau kualifikasi sistem komputer yang diatur untuk memastikan bahwa sistem tersebut melakukan persis apa yang dirancang untuk dilakukan dengan cara yang konsisten dan menghasilkan proses yang aman. Nah, validasi sistem komputer di industri farmasi menurut CPOB juga menjadi suatu kewajiban. Nah, adapun manfaat dari sistem validasi komputer adalah meningkatkan keandalan sistem, menghasilkan lebih sedikit kesalahan dan lebih sedikit risiko terhadap proses dan integritas data. Nah, contohnya itu seperti menginput data ke dalam SPSS dan lain sebagainya.